Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Mufida NIM 1914319, jurusan Asuransi Syariah A, semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Judul materinya adalah Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi Bisnis. Selanjutnya topik pembahasan. Yang pertama, pengertian teknologi komunikasi dan informasi bisnis. Yang kedua, jenis teknologi komunikasi dan informasi bisnis. Yang ketiga, pengaruh teknologi komunikasi dan informasi bisnis. Yang keempat, penerapan dan manfaat teknologi komunikasi dan informasi bisnis. Apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi bisnis itu? Jadi, teknologi informasi komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi yang berhubungan dengan usaha ataupun bisnis tertentu, baik produk, jasa, ataupun barang yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli, penjual dengan relasi ataupun kolega, hingga penjual dengan pembuat atau produsen produk. Seiring dengan perkembangan teknologi itulah kini entah itu komunikasi bisnis lintas budaya, model komunikasi bisnis antar negara, hingga berbagai bentuk komunikasi bisnis lainnya yang juga menggunakan berbagai jenis-jenis komunikasi bisnis. Kini semakin mudah untuk dilakukan. Kecanggihan dan teknologi memiliki peran ataupun pengaruh yang sangat penting di dalam kehidupan berbisnis. Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang paling besar adalah untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Selain itu, teknologi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh komunikasi bisnis. Pembahasan yang kedua yaitu tentang apa saja jenis teknologi informasi dan komunikasi bisnis itu. Jenis teknologi komunikasi dan informasi bisnis yaitu ada yang pertama Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membantu setiap orang yang ingin berbisnis. Dengan menggunakan sistem ERP yang mencakup sistem manajemen bisnis yang cukup baik, maka pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara terintegrasi. Secara umum, sistem teknologi pada ERP akan melakukan berbagai proses seperti pemasukan data, pemrosesan data, penyimpanan data, serta mendistribusikan data yang dilakukan secara otomatis. Keuntungannya adalah biaya untuk kegiatan tersebut akan semakin berkurang sehingga pengeluaran perusahaan juga akan semakin berkurang. Selain itu, tingkat fleksibilitas informasi dan data juga akan semakin terlihat. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan macam-macam media komunikasi dalam jaringan seperti media sosial, website, blog, dan lain sebagainya. Teknologi internet yang menjadi penopang utama dalam menjalankan strategi marketing online adalah tidaklah boleh dianggap sepele karena pada zaman sekarang ini e-commerce merupakan cara jual beli yang paling digemari oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat dimanapun dan kapanpun dapat membeli berbagai jenis kebutuhan mereka dengan mudah, aman, dan cepat. Yang ketiga ada aplikasi komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga membuat munculnya berbagai jenis aplikasi bisnis yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, bukan hanya oleh pembeli melainkan oleh penjual. Di Indonesia saja kita menemukan ribuan aplikasi bisnis yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. Contoh aplikasinya yaitu seperti aplikasi media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Page, Instagram, dan sebagainya. Aplikasi chat, email, Yahoo, Gmail, dan sebagainya. Aplikasi website seperti WordPress, blog, dan sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya, apa saja sih pengaruh teknologi informasi dan komunikasi bisnis itu? Pengaruh dan peranan TI dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, TI yang dapat memudahkan penyebaran informasi mampu mengembangkan bisnis online ke berbagai wilayah di dunia. Yang kedua, banyaknya tenaga ahli dalam bidang TI juga membantu menumbuhkan bisnis online di internet. Yang ketiga, bisnis online banyak digemari karena fleksibilitasnya.
Yang keempat, koneksi internet yang semakin mudah dan terjangkau akibat kemajuan teknologi. TI juga menyebabkan kemakmuran di bisnis online. Pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi bisnis dan apa saja manfaatnya. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, penerapan teknologi informasi ini dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik atau e-dagang, penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali adalah banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website menurut Research Forrester. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Menurut Rashid Nur Hidayat, beberapa manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang bisnis yaitu A. Menciptakan peluang bisnis baru. Perkembangan teknologi dan informasi dapat mendorong banyak orang untuk membuka peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan sebagai modal awal bisnis. Kemajuan teknologi dan informasi dalam memulai bisnis sangatlah terbuka lebar untuk dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan search engine dalam mencari informasi tentang bagaimana cara untuk memulai bisnis baru, sangatlah mudah untuk mencarinya, salah satunya dengan penggunaan media pencarian raksasa Google. Kita akan mendapat informasi apa saja yang telah disediakan oleh blogger atau penulis lainnya tentang membuka peluang bisnis baru. Yang B. Biaya produksi dan operasional sedikit. Perkembangan teknologi informasi mempermudah untuk perusahaan dalam mengurangi penggunaan biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi pengeluaran penggunaan biaya yang sedikit, dan juga dapat mengurangi biaya operasional sehingga perusahaan dapat meningkatkan angka jumlah produksi. Yang C. Komunikasi dan monitoring lebih mudah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perusahaan untuk mempermudah proses komunikasi dan monitoring. Pekerjaan saat ini banyak ditetapkan di perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan secara terus-menerus tanpa adanya pengawasan secara langsung. Selain itu, karyawan tidak perlu datang secara langsung ke tempat perusahaan berada. Hal tersebut dapat mengefisiensikan penggunaan waktu untuk dalam komunikasi dan monitoring agar produksi yang semakin meningkat. Yang D. Akses informasi dan penyebaran lebih cepat. Di era teknologi informasi seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi untuk penyebaran informasi dan akses informasi melalui internet dapat lebih mudah dan dapat dilakukan dalam satu waktu. Sementara itu, penyebaran informasi akan tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan media dan teknologi seperti penggunaan pos. Dengan adanya teknologi dan informasi, kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh Indonesia maupun kancah dunia dan dapat diakses langsung secara personal. Yang terakhir ada komunikasi semakin mudah. Internet tidak hanya untuk menyebarkan informasi saja dengan cepat, tetapi mempunyai fasilitas lain seperti komunikasi yang akan mempengaruhi proses penyebaran informasi secara cepat. Dan di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang lain secara global, secara langsung pada waktu yang sama seperti penggunaan sosial media yang dapat mempermudah proses komunikasi dengan orang secara langsung. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.